Baik, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, senang rasanya Miss Iwin ya mendengar kabar anak-anak menjauh di sana ya, Miss Iwin di sekolah kabarnya baik. Jaringan internet, koneksi internet di rumahmu lancar hari ini? Ya, kalau di kamar. Alhamdulillah. Oh, dilancar alhamdulillah ya. Anak-anak, apakah suara Miss Iwin terdengar jelas di rumahmu, nak? Iya dong. Iya dong. Alhamdulillah ya, anak-anak yang hebat. Baik. Apakah sudah terlihat anak-anak hebat? Sudah, Miss. Oh, sudah. Ya, Miss coba slide dulu ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Kemudian subtemanya pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan pembelajaran yang kedua IPA Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Miss Iwin minta tolong yuk, tadi yang datang pertama kali adalah Bila yang join di Zoom meeting ini ya sayang ya? Iya. Iya. Jadi Miss Iwin minta tolong Bila untuk memimpin doa. Silakan Bila. Mari teman-teman kita membaca ta'awudz dan basmalah sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat wajahnya, nak. Duduknya agak mundur, duduk yang baik sayang. Ya, terima kasih Hana. Sip, good job Hana ya. Nah, Miss Iwin akan coba share screen lagi saya. Ya, nah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah koneksi di tempat Kimi juga baik ya. Selanjutnya ada Abel. Apa kabar Bel? Sehat? Baik, Miss. Alhamdulillah. Terima kasih Kimi dan Abel. Are you okay? Ya, alhamdulillah. Untuk teman-temanmu yang belum bisa bergabung, nanti kita akan presensi di sini untuk kalian. Sudah bisa presensi ya. Nah, untuk menambah rasa bangga, rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, negara kita tercinta, mari kita awali dengan bernyanyi bersama dulu ya. Oke, anak-anak hebat, luar biasa ya. Lirik yang terakhir mari kita lihat. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Anak-anak hebat, jiwa raga kami untuk negeri kita Indonesia. Jadi raga ini harus dijaga sesuai dengan materi kita hari ini ya. Kita harus menjaga raga kita ini agar selalu sehat ya anak-anak ya, dengan menjaga asupan makan kita sebagai subtema yang ketiga, menjaga asupan makanan sehat gitu ya anak ya. Baik, selanjutnya kita akan berliterasi digital. Merupakan sebuah kondisi kronis terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan. Seseorang yang banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori dalam bentuk gula dan lemak, ditambah gaya hidupnya yang tidak banyak bergerak menjadi penyebab obesitas. Ya, dan obesitas pun tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah kesehatan seperti stroke, jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Obesitas juga bisa dapat disembuhkan, dan untuk mengetahui cara penyembuhan obesitas di studio telah hadir bersama kami Dr. Maria Haryono, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Siloam. Ya. Selamat siang, Selamat siang, Dok. Selamat siang. Terima kasih sudah datang. Silahkan. Ya. Memang sangat
sedih juga gitu ya. Tapi apakah selain pola makan dan juga gaya hidup, sebenarnya jika kita berbicara mengenai obesitas anak, dalam jangka waktu begitu pendeknya bisa obesitasnya begitu banyak ya? Apakah ada faktor lain gede yang banget memungkinkan? ya? Ya, benar. Jadi pada prinsipnya apa yang terjadi pada seorang yang obesitas itu dalam arti lemaknya, tumpukan lemaknya banyak. Ini sudah pasti apa yang dia perlukan tidak sesuai dengan apa yang dia konsumsi. Makanan, entah minuman yang mengandung kalori. Biasanya minuman kalau anak-anak tuh sukanya yang manis. Atau susu Ya, gitu itu bisa. soda. Walaupun susu ini sehat, tapi juga pasti ada batasannya. Ya, kita harus lihat dulu apakah yang kelebihan ini penyebabnya disebabkan karena memang pure dia makannya kebanyakan, aktivitasnya kurang, atau ada penyebab lain. Entah itu faktor hormonal, kemudian lagi Faktor-faktor lain itu caranya gimana, Dok? Nah, Cara mengetahui lebih dini? karena kalau pada anak obes yang kita harus pikirkan adalah dia harus bisa hidup senormalnya anak sebiasa ya. Seumurnya dia, Seumurnya dia. Harus sesuai dengan tinggi badannya, harus sesuai dengan berat badannya harus sesuai dengan tinggi badannya. Kemudian Tadi kita berliterasi digital ya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ya, siapa mau berkomentar? Dokter yang pinter. Dokternya pintar. Oke, menurut Bila ada dokter yang pintar menjelaskan tentang apa tadi Bila? Obesitas. Tentang obesitas. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Abel silakan, Mas. Kita harus menjaga pola makan, Miss. Kita harus menjaga pola makan. Mengapa, Abel? Ya, kan aku sempat baca berita itu yang tadi itu aku juga sempat lihat di berita tuh kayak ada anak itu makannya kebanyakan itu sampai gemuk kayak gitu kan, kita harus jaga itu pola makan kita biar seimbang. Oh iya, ya sayang ya. Nah, hari ini itu 9 Dzulhijjah. Betul anak-anak? Betul? Betul. Ya, Miss Iwin mau bertanya. Disunahkan untuk apa hari ini kepada muslim seluruh dunia? Puasa. Puasa apa namanya anak-anak? Arafah. Puasa Arafah. Siapa yang hari ini berpuasa? Insya Allah. Aku, Miss. Oh ya, ada lagi? Oke, terima kasih. Baik. Nah, pertanyaan Miss Iwin selanjutnya berhubungan dengan materi kita dan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang sudah kita lakukan saat ini. Apakah tadi kamu makan sahur, anak-anak? Kalian makan sahur? Siapa yang makan sahur? Acungkan tangan yang makan sahur. Kelaparan. Nggak sahur nanti nggak kuat, Miss. Oh, Kelaparan. acungkan tangan. Oh, kalau tidak sahur kelaparan. Ya, tidak kuat Nanti puasanya. kemungkinan batal, Miss. Badan kita nggak ada sesuatu yang untuk mengolah energi. Badan kita tidak ada sesuatu yang diolah ya. Pertanyaan Miss Iwin, kalau tidak sahur kita menjadi tidak berenergi, tidak kuat puasanya. Kalau tidak sarapan bagaimana? Coba Kimi, pendapatmu bagaimana, Nak? Belum berbicara hari ini. Yang kedua, apa yang kamu lihat? Apa yang ada di benakmu ketika melihat gambar ini? Ya, siapa mau berpendapat? Anak ini menurut kalian apa yang dialaminya? Apa yang dialaminya? Sakit perut. Menurut Abel, menurut Bila sakit perut, menurut Anin sakit perut. Coba Anin, kamu belum berbicara sayang. Mengapa dia sakit perut, Nak? Pegang apa itu tangannya? Itu gara-gara dia makan jajanan yang kotor, Miss. Oh, jajanannya kotor. Mengapa kotor sayang? Karena biasanya kalau di pinggir-pinggiran itu kayak kena atap mobil, motor, terus ada virus-virusnya gitu, Miss. Oh, ada virus-virusnya ya. Mana ya anak cantik tadi ya? Miss Iwin lihat ke Anin. Oh ya, Anin. Nah, Anin pernah nggak kamu merasakan, Nak, seperti ini? Di mana waktu itu? Jajan apa? Jajan bakso tusuk. Oh, ini ya, Miss Iwin mau tanya melalui HP-mu. Coba dipegang HP-nya sekarang semuanya. Ya, coba HP-nya diperlihatkan ya, yang HP-nya ada di situ. Yang belum nanti bisa melewati Google Classroom ya sayang ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Coba dikerjakan dulu, Miss beri waktu ya. Oke. Waktunya 1 menit cukup ya, 3 pertanyaan. Kamu tinggal jawab pendek-pendek saja.
Oke, 15 detik. Ini anak-anak hebat ya, dengan melihat tayangan video dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya, tadi sudah ya. Oke, berikutnya Miss Win mau dulu nak. Oke, sip. Masalah anak yang kalau buat melan sakit sini tenggorokannya, nah itu yang kita pelajari. Jadi belajar bersama Miss Win hari ini tentang gangguan sistem pencernaan manusia itu penting nak untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena orang hidup pasti butuh makan, butuh minum. Ya, hari ini aku nggak butuh Miss ya, hari ini berpuasa ya. Puasa itu biar organ pencernaannya istirahat ya sayang ya. Jadi yang pertama adalah fase itu tahap sayang. Nanti kalian akan Miss Win berikan masalah ya dengan menyaksikan video gangguan sistem pencernaan manusia. Tadi sudah tahu ada masalah ya yang terjadi pada organ pencernaan manusia jika manusia tidak Bisa, Bol. Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak. Tadi kita sudah melihat video, ternyata gangguan sistem pencernaan itu benar adanya, seperti yang diceritakan oleh teman-temanmu tadi, ya, akibat makanan yang, ya, kotor, ya kan sayang? Ya, di pinggir jalan. Terus, coba Miss Iwin mau tanya, coba yang mau menjawab siapa? Pertanyaannya adalah, gangguan yang sering terjadi pada lambung sebagai organ pencernaan kita. Nah, itu gangguannya namanya apa? Ya, acungkan tangan yang bisa. Ya, silakan Nabil. Kamu jawab apa? Mah, bagus. Apa penyebab penyakit mah, Nabil? Makan yang nggak teratur, terus minum kopi, sama minum alkohol. Ya, betul. Good job, Nabil ya. Oke, Nabil memperhatikan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jika perut kita serasa mules gitu ya, dan mohon maaf buang air besarnya itu encer atau cair, penyakit itu dinamakan apa, Davina? Ya, biar semua jawab. Diare, Miss. Oh, diare. Oke, apa penyebab penyakit diare? Davina, menurutmu tadi dari Pritas? Makan yang terlalu asam atau yang pedes-pedes gitu. Oh iya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan terakhir. Jika kita diare, bukan diare ya, diare atau tadi perutnya sakit, mules, terus BAB-nya, buang air besarnya itu encer, dan pengennya terus-terusan begitu sampai kekurangan cairan, ada cairan yang bisa kita ciptakan sendiri. Coba yang jawab adalah Keisha. Namanya apa Keisha cairannya? Oralit, Miss. Oralit. Keisha, anak hebat. Coba kamu, kalau Miss Yun bilang 1, kamu tepuk 1. Tapi kalau Miss bilang sapu, tangannya gini. Ya, ingatlah ya. Kalau 1 begini, kalau sapu begini. Ya, coba Miss Yun mau tes dulu. Apakah suara Miss terdengar jelas di tempatmu sayang? Jelas. Oh, jelas, terima kasih ya. Ini sudah pakai setting HP ini ya. Terima kasih. Siap. Konsentrasi, duduknya yang baik. Mic-nya dinyalakan biar seru kelasnya ya. Namanya ini tepuk sapu, bukan 1 ya. Kalau 1 yang keras ya biar sehat, aliran darahnya lancar. Kalau sapu begini. Ya, Hana ya. Oke. Siap. Konsentrasi dimulai. 1. Biasanya tidak ikut sekarang. 1. Sapu. Siapa yang nomor 1?
Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah. Manfaat buah selanjutnya adalah sebagai sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam bahasa Inggris, semangka dikenal sebagai watermelon atau kalau kita rajin memakan buah, maka tubuh kita akan menghasilkan antioksidan yang dapat menyerang virus atau bakteri yang akan masuk ke tubuh kita. Ada buah mengkudu. Nah, mengkudu ini dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit hipertensi atau darah tinggi. Juga dapat digunakan. Anakku, tadi kalian melihat bahwasannya di sekitar kita ada ciptaan Allah yang namanya semangka. Buah, bagus. Buah apa saja yang ditampilkan oleh Pak Guru tadi? Buah apa saja sayang? Tadi ada nanas, ada watermelon, mengkudu. Nanas, watermelon, mengkudu. Ya, ternyata buah-buah yang ditampilkan dalam video tadi bermanfaat juga untuk tubuh kita. Nah, manfaatnya apa saja yang kamu dengar tadi, Nak? Kalau misalnya semangka mengandung banyak apa? sumber air dan gizi. Ya, sumber air itu namanya apa? Dari huruf M. Metabolisme. Belum? Ayo, semangat anak-anak. Minum. Tubuh kita membutuhkan mineral. Ya, makanya bagus ya semangka, tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Nanas baik untuk tubuh kita sebagai antioksidan. Ya, jadi penting sekali ya kita mengonsumsi. Cepat apa sih polisilen mengatasi sakit mah? Secepat di saat perihmu untuk kembung, apalagi mual kalau telat makan, di saat nyeri lambung. Polisilen cepat hilangkan kembung dan menetralkan asam lambung yang menyebabkan sakit mah. Oh, secepat itu. Sakit apa? Sakit mah dan kembung. Mah dan kembung ya, mah dan kembung diobati dengan polisilen. Siapa yang pernah merasakan perutnya kembung? Pernah. Oh, Davina ya. Davina, siapa lagi? Anin, Keisha ya. Kenji pernah. Oke, baik. Coba kalau kamu kembung, mah, selain polisilen obat apa yang bisa dipakai? Ada yang pernah tahu? Minyak kayu putih taruh di perut, nanti kalau kentut udah selesai kembungnya. Ya, betul. Ini juga seperti itu. Jadi ada obat luar, ada obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau minyak kayu putih tadi obat luar apa obat dalam, Bila? Luar. Obat luar ya. Jadi kalau mau kok udah di minyak kayu putih kok nggak kentut-kentut ya, masih begah atau masih kembung, bisa minta tolong mama untuk membelikan obat. Ini Miss Iwin iklan obat ya, polisilen, ada Proma gitu ya, tentu saja disesuaikan dengan umurmu. Ya, coba ukuran minum obat namanya apa? Dari huruf D, belakang sendiri S. Dosis, ya betul Andika ya, dosis. Jadi tidak boleh satu gelas polisilen diminum semua, gluguk, wah, habis itu pingsan nih. Kirimkan ya, LKPD itu worksheet kalau di tempat kita sama saja sayang ya, namanya aja yang berbeda. Coba Miss Iwin mau minta tolong ya. Tadi kan ada iklan itu singkat, jujur, menarik, objektif. Nah, jadi seharusnya iklan itu tidak menyinggung salah satu pihak. Misalnya iklan polisilen tidak boleh minum polisilen, jangan minum Proma, itu tidak boleh ya. Oke.
bersifat informatif, menerangkan untuk apa tadi minum polisilen gitu kan. Terus bahasa iklannya mudah dipahami. Sekarang Miss Win mau bertanya sama Kimi sayang ya. Nah, ini bukan buah. Menurut Kimi Cantik apa tadi keunggulannya sayang? Iklannya bagaimana menurutmu yang polisilen tadi? Sesuai ini, apakah coba bilang menurutmu keunggulannya apa selain dia itu jujur, kemudian tidak menyinggung pihak lain, apalagi keunggulan dari iklan polisilen atau iklan yang bila pernah lihat tidak harus polisilen, apa nak? Menarik. Soalnya kadang-kadang iklan itu ada sesuatu kata yang bisa lucu lah, inilah yang buat narik perhatian gitu. Oh iya, tadi di polisilen iklan yang lucu, kata-kata yang lucu apa nak? Apa nak? Yang tadi polisi tadi yang ngomong tadi. Ya, polisi itu kan di jalan raya ya, kok di iklan polisi ya. Sip, good job. Terima kasih untuk Bila dan Gimi ya, hebat. Oke, lanjut. Ini adalah untuk menambah wawasan kalian ya. Ini gambar bagaimana sistem pencernaan itu berjalan di tubuh kita ya. Ini adalah mulut. Makanan masuk ke dalam mulut. Dalam mulut, tempat mulainya sistem pencernaan. Ini esofagus atau kerongkongan. Dan tempat makanan turun ke lambung. Ini lambung, tempat mengolah makanan menjadi energi. Ya. Ini usus besar, lalu ini usus kecil. Sudah selesai. Ya, yang sering timbul apa, cara mencegahnya, bagaimana? Begitu ya. Baik, Miss Win akan stop share screen. Coba dilihat di HP-mu, itu ada LKPD-nya ya, yang sudah Miss Win kirimkan. Coba, nanti kamu pilih yang mana. Miss kasih waktu untuk mengerjakan. Misalnya, Hana pilih yang mulut. Nah, gangguan yang terjadi di mulut apa? Kenji pilihnya kerongkongan. Di kerongkongan tuh harus makan strepsil. Itu kenapa? Begitu ya. Baik, ini Anin kemana ya? Kok fotonya gonta-ganti ya? Halo Anin? Ya, presentasi ya. Nanti sebutkan apa, misalnya di mulut, Kimi sudah, Abel mau lagi tidak apa-apa dengan gangguan yang berbeda. Gitu ya. Halo Kenji, Pak Cemberut anaknya. Halo Kimi. Ya, silakan Nak, sebutkan satu. Ya, organ pencernaannya apa, gangguannya apa, begitu. Ya. Lambung, Miss. Terus? Gangguan yang sering muncul, mah. Terus? Cara mencegahnya jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Oke, good job untuk ini. Ya, kasih close ya untuk ini biar semangat. Ya, baik. Nanti setelah temannya menyampaikan kita kasih apresiasi anak ya. Di kelas kan biasanya begitu, tapi karena ini virtual, kita tidak boleh bertemu langsung. Tetap seperti itu ya. Sip, good job ya. Kimi sudah lambung. Bentar, misiin catat dulu ya. Selanjutnya, Hana, ya urut screen ya. Gangguan di mulut ada apa? Pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Di mulut? Ya. I didn't have enough time. Apa ya, Presiden kurang jelas. Bisa chat Hana, bisa chatting ya. Gangguan yang terjadi di mulutmu apa? Sariawan maybe? Kalau if you don't eat a lot of vitamin C, you'll get sariawan. Sariawan. Too much. Okay, yeah. If you eat too much sweet food, then you can get like caries. Betul ya. Sip, hebat Hana ya. Halo? Kerongkongan, Miss. Oh ya, ada apa di kerongkongan saya? Radang. Terus bagaimana itu? Ya sayang, bagaimana cara mengobatinya? Biasanya kalau kamu ada gangguan, tulis minum air hangat. Ya, air berasa apa air putih, Nak? Air putih. Ya, oke.
Tapi sebagai manusia yang bijak bisa memilih yang baik dan buruk di masa pandemi ini, kita tidak boleh lepas dari masker ketika keluar rumah ya, dipakai maskernya. Tapi karena ini di dalam ruangan dan Miss Iwin sendiri, Miss tidak menggunakannya. Coba siapa bisa meneruskan ya? Anggit, coba Anggit. Selain pakai masker, apa yang kita lakukan biar kita terhindar dari virus COVID-19? Anggit dulu ya, Abel ya. Apa nak? Cuci tangan, Miss. Pakai apa? Mencuci tangan saja? Ayo, wajahnya kurang terlihat sayangku. Wajah cantiknya, wajah hebatnya. Yes, pintar. Cuci tangan, menjaga jarak, bagus. Anggit tidak terlihat mulutnya, nah hebat. Ya, sekarang Miss Iwin mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama, kita belajar tentang apa tadi? Ya, Abel silahkan nak. Penyakit. Kita belajar tentang penyakit yang menyerang tubuh kita. Belajar tentang penyakit yang menyerang organ pencernaan kita, begitu ya. Kemudian yang kedua apa? Cara apa? Cara mencegah sistem pencernaan kita. Cara mencegah sistem pencernaan kita agar tetap baik. Ya, Anin. Yang ketiga belajar tentang apa sayang? Siapakah di antara kalian berani menyimpulkan hari ini itu kita sudah melajari materi tentang apa dan bagaimana seharusnya ya, begitu ya. Jadi kesimpulan akhirnya, kalau tadi kan materinya belajar tentang iklan, tentang polisilen gitu kan, obat yang mengobati sakit kembung begitu ya, belajar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia, gangguannya dan bagaimana cara biar tidak terjadi gangguan. Nah, kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Coba siapa dulu? Kesimpulannya adalah kita boleh Bel, ayo bisa itu sayang, kita harus menjaga pola makan yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh berlebihan untuk memakan makanan yang manis. Dan ketiga, kita harus mencegah penyakit itu menyerang organ-organ tubuh kita. Ya, oke. Ya. Jadi siapa lagi selain Bila tadi? Abel tadi sudah menyampaikan ya. Abel, asal Bila mau coba, silakan Bila. Kita belajar tentang penyakit yang menyerang organ tubuh kita agar kita mengetahui cara mencegah organ tubuh kita dan agar kita tetap sehat. Oke, kita belajar tentang bagaimana cara ya kita bisa mengetahui gangguan pada organ sistem pencernaan kita dan agar tubuh kita tetap sehat. Satu lagi berkaitan dengan siapa yang bisa menyimpulkan selain Abel? Menjaga pola makan yang teratur. Selain pola makan adalah jadi kita harus menjaga asupan makan yang masuk ke dalam tubuh kita, pastikan itu sehat ya dan bergizi seimbang. Nanti kalau kita makan asupan makan kita berlebihan, hasilnya kita akan gemuk. Gemuknya banget, namanya apa tadi? Obesitas. Tadi kita sudah belum melihat video organ pencernaan. Coba, sudah belum anak-anak? Sudah tercapai gitu. Yang kedua, kalian sudah mengidentifikasi penyakit mempengaruhi organ, sudah apa belum anak-anak? Sudah. Hebat, ucap anak-anak. Yang ketiga, bersama Miss Iwin, dapat manfaat apa saja? Coba. Siapa yang mau jawab? Jadi tahu apa? Bila, silakan nak. Pola makan yang sehat. Pola makan sehat. 2. Jangan harus minum air putih yang banyak. Oke, stop. Kimi. 3. Rajin olahraga, Miss. Oke, rajin berolahraga. Abel, apa? Jaga diri kita agar tidak sakit. Jaga diri agar tidak sakit. Oke, ya. Harus tahu bagaimana cara mengobatinya. Kenji, tahu apa tanya? Ya, anak-anak hebat ya. Ini Miss Iwin kecilkan dulu. Coba. Nah, waktunya evaluasi. Miss Iwin tes kemampuan dulu. Kalau tadi ada pre-test, nah sekarang post-test ya.
Coba Miss Iwin mau ambil nomor 1 dulu. Sebutkan 8 organ pencernaan manusia dan jelaskan fungsi dari masing-masing. Anak-anak bisa menjawab ini? Bisa. Oke. Siapa yang mau coba? Nomor 1. Aku. Ya, Abel 2. Oh, Abel 2. Siapa lagi? Ya, kolaborasi Abel dan Bila. Mulai dari Abel, 1. Pertama, tenggorokan. Kedua, lambung. Aku cuma 2 aja, Miss. 2, sekarang Abel, sisanya. Abel Bila, sama-sama B-nya ya, Miss-nya. Oke. Anggit dulu, pernahkah Anggit merasakan sakit pada organ pencernaan? Pernah, Miss. Organ yang mana sayangku yang sakit? Perut? Lambung? Lambung. Iya, cara mengobatinya bagaimana sayang waktu itu? Dengan minum minum air putih, Miss. Oh, minum air putih, terus istirahat ya. Alhamdulillah bisa. Sip, terima kasih ya untuk Anggit. Nah, sekarang bisa minta Nabil coba, Bil. Bagaimana caramu menjaga agar organ pencernaanmu dapat terjaga dengan baik? Caramu bagaimana versinya Nabil? Kita dengarkan anak-anak ya. Menjaga pola makan. Tidak makan yang manis-manis gitu, terlalu tidak banyak. makan yang tidak terlalu manis, bagus. Nah, untuk matan bahasa Indonesia, pernahkah kalian membuat iklan? Tadi sudah pernah ya sayang ya. Nah, selanjutnya ini untuk evaluasi, kamu bisa melihat di sini. Di sini akan stop share screen dulu. Coba sekarang HP-nya dikeluarkan, ya disandingkan. Ya, coba mana HP-nya? Ya. Silahkan coba dikerjakan soal evaluasinya. Miss tunggu kurang lebih 10 menit ya, cukup ya. 3, 2, 1, go. Mana HP-nya? Sambil Miss Iwin ngecek di sini ya. Dilihatkan HP-nya. Ya, yang tidak pakai HP tidak apa-apa, nanti bisa dari media lain ya yang Miss Iwin bagikan. Aku pakai laptop aja, Miss, nanti ngerjainnya. Iya. Oke, sudah cukup ya anak-anak ya. Terima kasih ya. Miss Iwin lihat dulu hasilnya. Alhamdulillah ya, kalian sudah hebat. Dari evaluasi tadi sebenarnya yang langsung Miss Iwin sudah tahu. Kamu sudah bisa. Kalau yang untuk mengerjakan di HP, seperti kamu mengerjakan quizzes gitu tuh, untuk mendeteksi biar ada bukti fisiknya ya. Jadi terima kasih banyak, kalian sudah paham. Nah, ada anak yang belum ternyata ya, belum beberapa paham, masih kurang nilainya, tidak apa-apa. Nanti Miss Iwin akan jabri ya, untuk kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, coba selanjutnya kita mau apa ya sayang ya? Kita lihat. Ini di slideshow dulu. Rencana tindak lanjut setelah kalian tadi belajar bersama Miss Iwin, nanti kamu bisa berdiskusi dengan orang tua ya tentang pembelajaran selanjutnya, persiapannya. Di daerahmu ada seni rupa daerah apa, jadi ketika belajar lagi nanti kita sudah siap ya. Oke, baik anak-anakku, sekarang tiba saatnya di penghujung pembelajaran ya. Sebelumnya Miss Iwin mau tanya dulu ke Bila. Bagaimana Bila perasaanmu belajar hari ini bersama Miss Iwin dan teman-teman? Senang sekali. Mengapa? Miss Iwin juga senang banget belajar sama kalian. Mengapa senang? Karena seru. Karena aku di rumah sendiri, jadi aku ada temannya. Oh begitu ya, anak-anak jangan merasa sendiri ya, lain waktu kita bergabung lagi. Nah, untuk menyemangati Miss Iwin dan kamu semua sayangku ya, tadi sudah melakukan post test juga kita ya, lewat HP, sekarang kita bernyanyi. Masih ingat dengan lagu ini anak-anak? Miss, aku lagi malu nyanyi, Miss, soal akibat yang kemarin. Oh ya, tidak apa-apa. Udah lupa. Masih ingat ya, bareng-bareng ya. Mic-nya coba dinyalakan dulu, Hana juga ya. Ini lagu berbahasa Jawa ya. Teman-teman Hana juga belum paham betul, tapi tidak apa-apa. Kita nguri-uri. Nguri-uri itu menjaga apa yang sudah kita miliki di tanah Jawa, di mana tempat kita tinggal ya. Ini ada lagu Pitik Walik Jambul. Maknanya bagus ini sayangnya. Jadi kalau kita itu keset, nanti akan bodoh. Keset itu apa? Bahasa Indonesianya sayang. Malas.
nanti akan bodoh. Tapi kalau kita sregep, itu rajin, nanti akan pintar. Coba senyum manisnya mana? Senyum manisnya bersama ya. Nah, diapalin dulu pitik wali jambul segogo lemah bu intang monggo sami kondur weteng kula sampun kosong terang ijo-ijo bocah keset mesti bodoh. Terang ibu derbedat bocah sregep mesti pintar. Di sini stop share screen dulu ya sayang ya. Yuk nyalakan mic-nya, terakhir kita akan bernyanyi ya dengan senyum dong. Jangan tegang ya. Karena kalian puasa nanti setelah ini istirahat ya sayang ya. Baik, Anggit belum terlihat wajahnya? Ya, Miss akan ambil pick dulu ya, sebentar. Untuk pembelajaran ini menyenangkan sekali. Terima kasih anak-anak ya. Cheese dong. Cheese ya. Miss Iwin save dulu ya sayangnya untuk closing. Nah, kegiatan closing. Ya. Kemudian save. Nah, siap ya lagunya ya, masih ingat ya? 1, 2, 3. Pitik wali jambul. Ya, pitik wali jambul. Segogo lemah intang terangi ijo-ijo. Bocah keset pasti bodoh. Terangi bunder-bunder. Bocah sregep pasti pintar. Tepuk tangan untuk semua hari ini. Ya, lupa. Tolong yang paling semangat pembelajaran hari ini tadi bergabung pertama Salsabila. Sekarang yang paling semangat belajar itu Abel, Salsabila, Kimi, Hana, Aidin, Anin, Anggit, Keisha, dan Nabil. Semuanya bersemangat. Ya, sekarang Abel coba diajak temannya untuk menutup pembelajaran saya, teman-teman. Ya. Teman-teman, ayo kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat. Senyum manisnya mana? Senyum ya. Misalnya doakan semoga puasanya sampai maghrib nanti ya. Kita mendapatkan berkah dari puasa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jawab salam misalnya dengan penuh semangat ya. Mic-nya dinyalakan dulu Hana, Anggit, Keisha, Nabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss N ya. Terima kasih banyak.